Kita tahu di Minangkabau ketek banamo gadang bagala. Definisi gadang di sini di Minang itu adalah ketika mereka tuh lah berumah tangga. Ya. Definisi gadang di Minangkabau itu ketika mereka sudah berumah tangga. Kenapa jaga gala setelah berumah tangga? Ini adalah sebuah penghormatan. Kecuali gelar-gelar tertentu, yaitu gelar-gelar orang pejini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali lagi kita dalam kelas adat hari ini bersama Mbak Jamil. Ya Mbak Jamil ya. Sehat Mbak Jamil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai ABS SBK. Insyaallah kita akan kupas secara mendalam karena masih banyak rupanya generasi hari ini yang tidak paham dengan ABS SBK. Mereka tahunya hanya sekedar budaya Minangkabau dan mereka tidak terlalu paham secara lebih mendetail ya. Baik, mungkin langsung saja nih, karena banyak di antara kita yang masih penasaran Mbak. Sebenarnya yang dimaksud dengan ABS SBK itu seperti apa gitu? Ya. Kita ingin bagaimana Mbak Jamil menjelaskan kepada pemirsa KS Barat Majang TV ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Mbak Jamil pemirsa kita paham dengan apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan ABS SBK. Mbak Jamil. Baik, terima kasih pada Pak Pozul yang telah mengajak kami ikut dalam acara kajian adat bersama PKS TV Padang Panjang. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua kalinya kami diundang untuk acara ini. Ya. Bagi kami dari pegiat adat, literasi adat, ini hal yang luar biasa. Nggak bosan ya Mbak ya? Karena satu-satunya partai yang punya konsisten terhadap nilai-nilai ABS SBK, kemudian juga mengundang kami untuk acara-acara seperti ini. Terus terang, kami dari lembaga dan dari kawan-kawan baru sekali ini dari partai yang mengundang untuk acara-acara seperti ini. Ini bagi kami adalah A+. Dan terima kasih yang luar biasa. Ya. Baik, di sana dimanapun berada, karakter penyampaian yang akan kita sampaikan itu adalah dengan berbahasa Minang. Karena sesuai dengan kajian adat Minang. Jadi seperti ditanyakan tadi, sebelumnya kenalkan dulu, saya Muhammad Jamil, Sage Labai Sempono. Kita tahu di Minangkabau ketek banamo gadang bagala. Definisi gadang di sini di Minang itu adalah ketika mereka tuh lah berumah tangga. Ya. Definisi gadang di Minangkabau itu ketika mereka sudah berumah tangga. Kenapa jaga gala setelah berumah tangga? Ini adalah sebuah penghormatan. Kecuali gelar-gelar tertentu, yaitu gelar-gelar orang pejini atau orang bajini di nagari. Misalkan gelar datuk, gala tuangku, atau gala malin nagari gitu. Itu biasanya tidak mesti orang yang sudah berkeluarga atau lah ala kadang gitu, kadang bagala. Cuma gelar yang khusus, gelar yang pemangku adat datua, kemudian tuangku nagari, itu biasanya tidak mesti menunggu dibesar. Tergantung di ma kerambia tumbuh di mato, batuang tumbuh di buku. Maksudnya saat meninggal datuk yang dulu, tuangku yang dulu, maka langsung digantikan hari itu, meskipun waktu itu calon penggantinya masih kecil, masih ketek. Karena pemuka adat itu istilahnya tinggi sadan tiang, gadang sadahan. Jadi di gadangan ditinggikan. Maka siapapun, berapapun umurnya, kalau kerambia tumbuh di mato, kalau batuang tumbuh di buku, kalau memang iya, layak lah gala.
gala-gala yang khusus tadi, Datuk. Tidak, tapi bukan gala-gala seperti gelar saya, Mulabai, Sultan, Malin gitu. Nah, Tapi tidak semua orang berhak. Maksudnya tidak semua orang bisa ditunjuk jadi Datuk itu, Mak. enggak masalah prosesi gelar nih, si gelar tadi. Jadi masalah gelar tadi, kalau ketek banamu gadang bagala, kan orang yang sudah nikah. Tapi khusus gelar yang dua tadi, gelar orang cadiak pandai ataupun orang bajini di negara di jini sampai jini, itu gelar tadi enggak seperti tadi, enggak mesti menunggu lah nikah. Contoh Datuk, yang pasnya umurnya masih 15 tahun atau 10 tahun, bisa gelar Datuk. Enggak masalah. Kalau memang ke dia, yang dua itu saja gelarnya, yang bisa diagiahkan kepada orang yang belum gadang atau belum nikah. Yang lain itu umumnya sudah nikah. Sudah nikah. Nah. Baik, nanti kita akan bahas khusus masalah gelar. Gelar itu banyak macamnya. Ada namanya gelar sako, ada gelar pusako, ada gelar sangsako. Apa bedanya di antara ketiga itu berbeda lagi. Dalam gelar sako pun ada gelar orang pe jini, ada dan jini nanampe, dan orang bajini, dan masih banyak lagi. Orang pe jini lain lagi gitu. Baik, pada sesuai dengan harapan tadi, pembahasan kita hari ini menyangkut tentang apa itu ABSSBK, terutama untuk kalangan muda. Itu tadi ya. Baik, dimanapun di sana, anak-anak kami, adik-adik kami, rekan-rekan sejawat, kawan-kawan, atau angku-angku kami, nenek mama, alim ulama cediak pandai, seluruh bendang dalam nagari, bayi tampai badannya, pulang tampai barito, balam lapang berpadang lebar. Dahannya gadang untuk bersanda, daunnya rimbun untuk bataduah. Ureknya tunggang untuk tagak. Kuat. Itulah tokoh-tokoh adat. Kami akan sampaikan, kita dudukkan dulu definisi adat. Apa itu adat? Adat itu berasal dari bahasa Arab. Adatun. Itu sepakat orang-orang tokoh-tokoh Minang mengambil kata-kata itu. Dan ini salah satu bukti bahwasanya Minang dan Arab dan Islam itu identik itu. Adatun dan artinya kebiasaan. Kebiasaan apa yang maksud di sini adalah aturan-aturan disepakati, kemudian dibiasakan tengah kehidupan masyarakat, kemudian ada sanksi untuk bagi yang melanggarnya. Jadi dia adat. Itu definisi adat secara umum. Itu kata Al-Mukarram Saparintusam orang Aceh. Dia mengatakan seperti itu. Jadi asal bahasa adat Minangkabau, adat itu asal katanya adatun, kebiasaan. Jadi itu definisi umum. Jadi apapun yang kita sepakati itu termasuk adat. Itu arti umum. Nanti misalkan kita berjanji di sini. Pak Uzul berjanji sama Pak Jamil atau dengan saya di sini jam sekian, jam 5. Kemudian kita dari sana sini berkumpul sini jam sekian. Itu termasuk adat. Kita sepakat kan? Nah, udah sepakat. Kemudian apa itu adat Basandi Sarak Alhamdulillah ABSSBK? ABSSBK itu adalah kependekan dari adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu kependekan ABSSBK. Tambah lagi sebenarnya ABSSBK SMAM. Itu Sarak mengatur adat memakai. Ada lagi tambahan sebenarnya. Syarak yang kawi, ada yang lazim. Ada lagi tambahannya sebenarnya untuk memperkuat dari bagaimana orang Minang konsisten dengan mengambil syarak sebagai landasan adatnya. Adat bapaneh syarak balindung. Dari kata-kata kias demikian, itu orang Minang kan lebih banyak memakai kata-kata yang sifatnya kias, tidak langsung. Itu kebiasaan Minang. Adat Minang juga mengatakan kato bekie herundiang bemisal gitu. Jadi setiap berunding orang Minang itu bicara, dia ada umpama-umpama tuh. Nah itu ada umpama-umpama. Kato bekie, dia sering mengatakan sesuatu itu tidak langsung gitu. Ketika dia misalkan mengatakan pari lita, orang Minang itu sering mengucapkan ne laba bunyi Pulau Tangah. Dia akan bicarakan pari lita itu. Kalau tukang dia sedang bekerja, kalau lapa parinya seperti tuan rumah stadion aja capek, tukang jarang bicara langsung. Toko saya nyanyiin, tek itu berarti tukang minta air, minta kopi, itu contoh. Berarti sama dengan ini Mak ya, duduk surah sampi itu ya. Duduk bersama. Tabalia. Tagak surang sampi-sampi.
duduk surang, duduk bersama Iya. balapang, duduk sama lapang-lapang, tagak surang pilampi. Jadi itu kata-kata kieh. Kata-kata kieh, kata-kata tidak langsung. Dan orang Minang banyak berpetuah seperti itu dari dulu. Dan anehnya, kalimat ini bertahan sudah berabad-abad dan sampai saat ini masih dipakai. Dan itu juga yang dinamakan dengan adat dan sabana adat. Nanti insya Allah kita akan kupas itu. Adat itu ada 4 macam. Jadi kita kembali pada persoalan. Jadi yang pertama kita dudukkan dulu ABSBK. Jadi yang pertama adat kebiasaan. Yang kemudian apa itu adat Bani Sara Asal-Usulullah? Artinya adat Bani Sara itu adalah kebiasaan aturan dibuat di Minangkabau dalam tatanan kehidupan bersosial dalam adat masyarakat Minangkabau itu artinya bersandikan sara. Sara di sana itu ahli atau pakar-pakar Minang, tetua-tetua Minang sepakat mengatakan yang maksud sana itu Al-Quran dan Sunnah. Syariat itu bukan syariat, enggak. Syariat ya itu. Syariat, ya. Syariat yang maksud sana itu hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tambah ijtihad. Kita mungkin sering mendengar kata-kata Sumpah Sati Bukit Marapalam. Sumpah Sati Bukit Marapalam itulah waktu itulah dicetuskan kalimat yang saya baca tadi. Tahun berapa itu, Mbak? Tahun sampai balik 03. 1403. Itu didesak oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama agar Minangkabau hari ini betul-betul menanamkan adat Bani Sara Asal-Usulullah sebagai falsafah masyarakat adat Minangkabau. Yang dulunya adat Basandi Alu Basandi Patuik Basandi mungkin. Hanya dengan logika-logika saja. Tapi kata-kata Basandi Alu Basandi Patuik ini mungkin itu ternyata kalimat itu sampai saat ini kan masih penting. Melihat sesuatu kita dalam adat Minangkabau itu mengangkat sesuatu, menjadikan sesuatu orang pemimpin misalkan. Mesti ada kata-kata ini. Patuik tidak mungkin tak itu. Patuik yang mungkin tak itu. Misalkan dia memenuhi syarat. Syarat seorang pemimpin itu misalkan sarjana, misalnya. Tapi adat Minang ada lagi mengajarkan tambah patuik yang mungkin gitu. Layak atau enggak? Layak atau enggak gitu. Enggak semestinya gitu. Jadi filsafat-filsafat Minang yang lama-lama itu luar biasa nilai-nilainya. Itu yang dikatakan dengan alam takambang jadi guru. Mereka berfilsafat-filsafat dengan fakta-fakta yang ada, dijadikan referensi kehidupan sebelum Islam masuk ya. Dan masih bertahan sampai hari ini. Nah, itu yang dinamakan, dan itu juga dinamakan dengan adat nan sabana adat, fakta-fakta alam. Dan adat sabana adat diperkuat setelah Islam masuk. Menjadi tambah kuatlah adat Minangkabau. Makanya adat Minang mengecekkan biasa endak layu dibubuk endak mati, dibasuh babi basi, dibasuh bahaya, dikeke babi basi. Dia kekal dan kuat. Kenapa? Karena ditopang dengan nilai-nilai keislaman. Hari ini generasi yang tak tahu. Bukan hanya generasi yang tak tahu. Pemuka-pemuka adat pun banyak yang tak tahu. Padahal pemuka adat betul tidak tahu. Jangan salahkan dia. Kenapa tidak ada gitu? Kenapa tidak paham? Karena sudah lama pendidikan adat, edukasi adat itu nak jalan di negari-negari. Seperti yang berbeda halnya seperti yang pernah kita singgung dulu. Berbeda halnya dengan Bali gitu. Berbali edukasi adat itu mulai mereka TK sampai dia dewasa itu pendidikan adat jalan terus sampai dia perguruan tinggi. Bahkan di negarinya sendiri pun ada pendidikan adat. Berbeda dengan Minangkabau. Padahal mereka non-Muslim ya. Betul, dia adatnya itu bersandi Hindu bersandi adat itu betul-betul terlaksana. Dan dia sebuah keyakinan ketika dia melanggar adat, dia akan mendapatkan azab dan sengsara. Sengsara sudah menjadi bahasa Minang. Sangsaro itu. Itu bukti bahasanya di Minangko dulu paham-paham Hindu ada berkembang. Kata-kata sangsaro mesti pakai di Minang. Kata-kata sembahyang masih dipakai di Minang. Di Hindu masih nyebut sembahyang sampai sekarang. Kemarin kami ke sana, orang Hindu masih nyebut seperti itu.